Namo Buddhaya, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Andi dengan NPM 2132065. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi kelas 1 BUML dari kelompok 1. Saya sebagai MC dari video ini akan memandu video ini dari awal hingga akhir. Sebelum saya membacakan susunan acara untuk video ini, izinkan anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NPM 2142097. Saya berasal dari Prodi Akuntansi kelas 1 BUML dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jason. Saya dengan NPM 2142114 dari Prodi Akuntansi kelas 1 BUML Agama Buddha. Perkenalkan, nama saya Piandi dari nomor NPM 2146023 dari Prodi Pariwisata dengan kelas BUML dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jeki Wijaya dengan NPM 2146021. Saya berasal dari Prodi Pariwisata dengan kelas BUML dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Vera Lawrence Liang dengan NPM 2142115. Saya berasal dari Prodi Akuntansi kelas 1 BUML dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Juli Triani dengan NPM 2142094. Saya berasal dari Prodi Akuntansi kelas 1 BUML kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Evelyn Juveni dengan nomor NPM 2142093 dari Prodi Akuntansi kelas 1 BUML dan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Julia dengan NPM 2142112. Saya berasal dari Prodi Akuntansi kelas 1 BUML dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Wina dengan NPM 2142095. Saya berasal dari Prodi Akuntansi kelas 1 BUML dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Meliawati dengan NPM 2146022. Saya berasal dari program studi pariwisata dengan kelas agama 1 BUML. Susunan acara dalam video ini terbagi menjadi 8 bagian yang masing-masing merupakan bagian dari proposal kami. Yang pertama, judul proposal akan dibacakan oleh Kevin. Yang kedua, yaitu latar belakang proposal akan dibacakan oleh Jason. Yang ketiga, tujuan kegiatan kami akan dibacakan oleh Piandi. Yang keempat, manfaat kegiatan kami akan dibacakan oleh Jeki. Yang kelima, tujuan pelaksanaan kegiatan kami akan dibacakan oleh Vera dan Julie. Yang keenam, itu biaya kegiatan kami akan dibacakan oleh Evelyn. Dan yang ketujuh, jadwal kegiatan kami akan dibacakan oleh Julia. Dan yang terakhir, daftar pustaka akan dibacakan oleh Wina. Kami akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Pelaksanaan Dhamma Talk berjudul Mengapa Kita Malas. Latar belakang kegiatan. Bab 1. Pendahuluan. Pada masa pandemi COVID, kita anjurkan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Banyak tempat ibadah seperti wihara, masjid, gereja, ataupun lembaga-lembaga yang lain seperti sekolah perguruan tinggi atau universitas. Perusahaan memiliki sedikit pengunjung atau bahkan tutup, belum lagi sejak adanya pemberlakuan lockdown dan PPKM. Kondisi ekonomi negara kita semakin menurun. Walaupun kondisi sekarang sudah semakin membaik karena adanya vaksin, faktanya masih banyak masyarakat yang memilih untuk berdiam di rumah. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi iptek, kita bisa menjadikan diri kita produktif kapanpun. Kita bisa melakukan puja bakti, mendengarkan dharma secara online, menyalurkan bantuan sosial melalui online, dan masih banyak yang bisa dilakukan walaupun di masa pandemi. Semenjak pandemi COVID-19, pastinya kita juga tidak asing mendengarkan Dhamma Talk yang diselenggarakan secara online. Dhamma Talk atau yang dikenal juga sebutan ceramah Dhamma atau khotbah Dhamma adalah khotbah umum tentang Buddhisme yang disampaikan oleh biku atau bikuni, bisa juga dengan pandita ataupun tokoh agama lainnya. Sekarang meskipun dengan berkembangnya iptek, kita bisa menjadikan diri kita produktif kapanpun. Di sisi lain juga menjadikan kita semakin ingin hal yang praktis dan cenderung malas.
Kemalasan adalah sifat buruk yang merayap dan mulai menahan diri seorang secara perlahan-lahan, yang akan menghambat kita untuk melakukan sesuatu. Menyadari bahwa pada zaman sekarang kebanyakan orang timbul kemalasan pada dirinya, seperti malas untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Untuk itu, kami menyelenggarakan Dhamma Talk berjudul Mengapa Kita Malas, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan adanya Dhamma Talk berjudul Mengapa Kita Malas ini, kami berharap para peserta dapat mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait topik tersebut seperti penyebab kemalasan, cara-cara untuk mengatasi kemalasan, dan juga menyadari akar dari kemalasan tersebut sehingga dapat segera memperbaiki atau mengatasinya. Tujuan kegiatan kami melakukan kegiatan ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait alasan kita malas yang mungkin tidak disadari, dan untuk memberikan beberapa solusi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Nah, dan kemudian manfaat kegiatan. Manfaat dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah yang pertama, masyarakat dapat mengetahui alasan terjadinya sebuah kemalasan. Kemudian yang kedua, masyarakat jadi bisa mengetahui solusi untuk menghadapi sebuah kemalasan. Di bab 2, metode pelaksanaan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, deskripsi lokasi. Kegiatan ini dilakukan di Vihara Budi Bakti yang beralamat di Jalan Pembangunan, Lububaja Kota, Kecamatan Lububaja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun alasan kami memilih Vihara Budi Bakti sebagai target kami dikarenakan letaknya strategis di pusat Kota Batam sehingga mudah dijangkau dan diakses oleh semua kalangan masyarakat, baik itu masyarakat setempat maupun masyarakat di luar Kota Batam. Selain itu, Vihara Budi Bakti juga merupakan vihara tertua dan salah satu vihara terbesar di Kota Batam. Sasaran pada kegiatan Dhamma Talk ini adalah kepada semua kalangan umum. Adapun manfaat dalam kegiatan ini adalah dapat mengetahui dan mendapatkan hal-hal yang belum pernah diketahui dan didengarkan sehingga menjadi pengetahuan baru. Di bagian 2 yaitu partisipan kegiatan yang berisi nama-nama para anggota dan tugas-tugasnya. Yang pertama, ketua panitia yaitu Andi. Yang kedua, moderator yaitu Andi dan Julia. Yang ketiga, pihak dokumentasi yaitu Wina. Yang keempat, bendahara yaitu Melia. Yang kelima, pihak keamanan yaitu Piandi. Yang keenam, pengurus sertifika yaitu Juli Triani dan Kevin. Yang ketujuh, pembuat poster dan virtual background yaitu saya sendiri, Vera. Yang kedelapan, pemilih pertanyaan yaitu Jackie dan Jason. Yang terakhir, pembuat link absensi dan pendaftaran yaitu Evelyn Juviani. Kemudian di bagian ketiga ada bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan Dhamma Talk ini. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, materi presentasi. Yang kedua, poster untuk sarana promosi. Yang ketiga, sertifikat sebagai benefit untuk para peserta secara gratis. Dan yang terakhir yaitu virtual background yang digunakan dalam Zoom meeting. Alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan Dhamma Talk ini ada yang pertama, webinar platform yaitu Zoom meeting. Yang kedua, laptop dan handphone. Dan yang terakhir, media sosial sebagai sarana promosi kegiatan Dhamma Talk. Untuk metode pelaksanaan kegiatan, kami menggunakan metode penyuluhan sebagai metode pelaksanaan kegiatan kami. Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama, metode wawancara. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab kepada narasumber atau pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi secara detail dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu metode observasi. Selain dengan wawancara, kami juga menggunakan metode observasi, yaitu dengan mengamati situasi atau peristiwa yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Tujuannya yaitu untuk dapat memahami lebih baik mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan hasil wawancara. Yang ketiga yaitu studi pustaka. Studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data atau informasi dengan mencari beberapa sumber dari perpustakaan maupun referensi, seperti buku, majalah, internet, artikel, dan sebagainya. Kemudian ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.
Analisis data kualitatif dapat diartikan sebagai suatu metode yang memanfaatkan data berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari perilaku atau objek yang diamati. Kami mengambil dan menganalisis data sesuai dengan catatan hasil wawancara, observasi, dan lainnya yang telah kami kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan atau kegiatan yang sedang diteliti. Untuk di bab 3 ada biaya dan sewa kegiatan. Untuk di biaya kegiatan yang pertama adalah sewa Zoom Meeting Pro selama 2 jam seharga 40.000 sebagai aplikasi ruangan untuk melaksanakan Damatalk ini. Yang kedua ada biaya lain-lain seharga 100.000 sehingga total biaya yang kami keluarkan adalah 140.000. Jadwal kegiatan. Kegiatan Damatalk ini direncanakan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, pukul 13 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Untuk tempat pelaksanaan atau platform kegiatan itu menggunakan Zoom Meeting. Daftar pustaka. Beberapa materi di dalam proposal dikutip dari sumber berikut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait proposal kami dalam video ini. Sekian dan terima kasih.